warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Hanifah ingin menjelaskan salah satu materi yaitu tentang penyajian data penjualan. Di sini sudah ada salah satu perusahaan PT Local Pride memiliki data jumlah penjualan dari tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut. Tahun 2016 penjualan sebanyak 2.200, tahun 2017 penjualan sebanyak 3.000, tahun 2018 penjualan sebanyak 4.000, tahun 2019 penjualan sebanyak 7.500, tahun 2020 penjualan sebanyak 5.400. Produk yang dihasilkan adalah sepatu dan tas dengan presentase produksi sebagai berikut. Sepatu 70%, tas 30%. Berikut adalah jumlah masing-masing produk berdasarkan total jumlah penjualan per tahunnya dengan presentase produksi masing-masing. Tahun 2016, penjualan 2.200, sepatu 1.540, tas 660. Tahun 2017, penjualan 3.000, sepatu 2.100 dan tas 900. Tahun 2018 penjualan 4.000, sepatu 2.800 dan tas 1.200. Tahun 2019 penjualan sebanyak 7.500 dan sepatu 5.250, tas 2.250. Dan tahun 2020 penjualan sebanyak 5.400, sepatu 3.780 dan tas 1.620. Maka jumlah penjualan dari tahun 2016 sampai 2020 yaitu 22.100, sepatu 15.470 dan tas 6.630. Dengan ketentuan harga dari sepatu adalah 115.000 per unit, maka perhitungan penjualan per tahunnya adalah sebagai berikut. Tahun 2016 sebanyak 1.540, penjualannya 177.100.000 rupiah. Tahun 2017 sebanyak 2.100, penjualannya 241.500.000 rupiah. Tahun 2018 sebanyak 2.800, maka 322 juta rupiah. Tahun 2019 sebanyak 5.250, maka 603.750.000 rupiah. Tahun 2020 sebanyak 3.780, maka penjualan 434.700.000 rupiah. Dengan jumlah unit 15.470 unit. Penjualan 1.779.050.000 rupiah. Lalu dengan ketentuan harga dari tas adalah 95.000 per unit, maka perhitungan penjualan per tahunnya adalah sebagai berikut. Tahun 2016 660 unit, maka penjualannya 62.700.000 rupiah. Tahun 2017 sebanyak 900, maka penjualan 85.500.000 rupiah. Tahun 2018 sebanyak 1.200, maka penjualan 114 juta rupiah. Tahun 2019 sebanyak 2.250, maka penjualan 213.750.000 rupiah. Tahun 2020 sebanyak 1.620, maka 153.900.000 rupiah. Dengan jumlah total unit 6.630 dan total penjualan
Rp629.850.000. Cukup dari saya, akan dijelaskan materi selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya Zainul Basar akan melanjutkan penyajian data penjualan dari tas. Untuk sepatu tadi sudah dibahas oleh pemateri yang pertama. Nah, ketentuan harga dari tas itu per unitnya 95.000. Maka perhitungan penjualan per tahunnya yaitu seperti ini, produk tas harga 95.000. Pada tahun 2016 tas terjual sebanyak 660 unit. 660 unit dikalikan 95.000 yaitu 62.700. Terus di 2017 itu terjual 900 unit. 900 unit dikalikan 95.000 yaitu 85.500. Nah, di tahun 2018 yaitu terjual 1.200. 1.200 dikali 95.000 yaitu 114 juta rupiah. Nah, di 2019 yaitu 2.250 unit yang terjual. 2.250 unit dikalikan 95.000 yaitu 213.750.000 rupiah. Nah, di tahun 2020 terjual 1.620. 1.620 dikali 195 juta yaitu 153.900.000 rupiah. Nah, sudah itu kita totalkan dari 2016 sampai 2020 terjual berapa unit. Kita tambahkan 2016 ditambahkan 2017 ditambahkan 2018 ditambahkan 2019 terus ditambahkan 2020 yaitu totalnya 6.630 unit yang terjual dengan jumlah penjualan yaitu 629.850.000 rupiah. Nah, terus dengan total pendapatan dari masing-masing produk sudah diketahui, maka total keseluruhan pendapatan perusahaan dari tahun 2016 sampai 2020 yaitu kita tambahkan untuk sepatu tadi 1.779.050.000 rupiah. Nah, untuk tas 629.850.000 rupiah. Kita totalkan, jadi hasilnya 2.408.900.000 rupiah. Nah, jadi total keseluruhan pendapatan perusahaan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu senilai 2.488.900.000 rupiah. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui pendapatan setiap bulannya, diketahui pada tahun 2020 mengalami kelonjakan produksi dari masing-masing produk, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober dengan persentase jumlah produksi setiap bulannya adalah yaitu di bulan Juli sampai bulan Oktober. Nah, di bulan Juli sampai bulan Oktober itu ini adalah paling tinggi persentasenya ya, yaitu dengan 11% sama 12%, 12% sama 11%. Nah, ini yang paling tinggi. Maka dengan data hasil perhitungan di tahun 2020 akan diketahui pendapatan setiap bulannya, yaitu pada bulan Januari persentasenya 5% yaitu 220. Nah, sepatunya itu terjual sebesar 189 unit untuk sepatu. Nah, untuk tas terjual 81 unit. 189 unit dikalikan harganya itu tadi di atas 150.000 yaitu 21.735.000 rupiah dan seterusnya. Nah, terus yang tadi dikatakan jumlah persentase terbesar yaitu pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Nah, di sini di bulan Juli sepatu itu terjual 415 unit di bulan Juli untuk sepatu. Nah, untuk tas 178 unit. Nah, terus
ketika sudah kita hitung, lalu kita totalkan dalam penjualan persentasenya, yaitu totalnya 5.400. Terus untuk sepatu terjual 3.780 unit. Nah, untuk tas terjual 1.620 unit. Nah, lalu kita totalkan dari hasil sepatu dari bulan Januari sampai Desember, yaitu sebesar 434.700.000 rupiah. Nah, untuk tas yaitu terjual 153.900.000 rupiah. Dengan ini pendapatan hasil penjualan pada tahun 2020 dari masing-masing produk bisa kita ketahui dalam unit, yaitu sepatu. Untuk sepatu dari bulan Januari sampai Desember 2020 yaitu terjual 3.780 untuk sepatu. Kalau dalam rupiah yaitu sebesar 434.700.000 rupiah. Nah, untuk tas itu terjual 1.620 unit. Nah, untuk dalam rupiahnya yaitu 153.900.000 rupiah. Lalu kita totalkan jumlahnya, yaitu untuk dalam unit dari sepatu dengan tas yaitu 5.400. Nah, untuk rupiahnya kita totalkan jadi 588.600.000 rupiah. Maka laporan hasil penjualan PT Local Freight pada tahun 2020 yaitu 588.600.000 rupiah. Perhitungan nominal penjualan. Dalam data di atas, PT Local Freight menerima penurunan penjualan pada tahun 2020 sebanyak 28%. Kami akan meramalkan penjualan PT Local Freight pada tahun berikutnya, yaitu di 2021 dengan menggunakan dua metode statistika, yaitu metode trend semi average sama metode trend moment. Metode trend semi average yaitu dalam metode semi average mengelompokkan data menjadi dua kelompok yang nantinya akan dicari persamaannya. Nah, contohnya ini yang ada di dalam tabel. Pada tahun 2016-18, nah, ini contohnya, itu bisa dapat 366,67 rata-ratanya itu karena 2.200 kita tambah 3.000 terus ditambah 4.000 terus kita bagi 3, jadi hasilnya segitu 3.066,67. Yang bawah pun sama ya. Berhubung data yang disajikan N5 atau berjumlah ganjil, maka nilai X 0 pada tengah tabel kelompok 1. Metode trend semi average. Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui A 3.066,67, B yaitu 5.633,33 dikurangi 3066,67 terus dibagi 3, yaitu hasilnya 855,55. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 366,67 ditambah 855,55 X. Y sama dengan 366,67 ditambah 855,55 dikalikan dengan 5. Nah, terus yang 5 itu N yang tadi. Nah, terus Y sama dengan 66,67 ditambah 42,77,75. Y sama dengan 73,44,42 lalu dibulatkan. Karena hasil dari Y ini 3066,67 ditambah 42,77,75
yaitu hasilnya 73.44,42. Lalu kita bulatkan saja menjadi 7.344. Kita lanjut. Maka peramalan penjualan PT Local Freight pada tahun 2021 sudah dapat diketahui. Pada tahun 2000, dari 2016 sampai 2020. Nah, untuk tahun 2021 kita sudah ketahui bahwa yang penjualannya itu 73.44 unit yang akan terjual. Nah, mungkin segitu dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimanajar Sekian dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui suatu pemasukan ataupun jumlah dari produksi di tahun 2021. Seperti kita ketahui, dari tahun 2016 sampai 2020 sudah kita ketahui total penjualannya yaitu di pajak yaitu di tahun 2016 2.200 unit, lalu selanjutnya 2017 3.000 unit, lalu 4.000 unit, lalu 7.500 unit, dan ada penurunan di tahun 2020 menjadi 5.400 unit dengan total jumlah dari 5 tahun itu penjualan dalam unit adalah 22.100 unit. Metode trend moment sedikit lebih berbeda dari metode average, yaitu di mana X nolnya itu adalah dimulai dari tahun pertamanya. Di penerapan X-nya 2016 itu adalah 0, dan selanjutnya ke bawahnya itu adalah 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya sampai kita bisa totalkan sigma X-nya itu adalah 10. X-nya adalah penjualan dikali X, yaitu di tahun 2017 X 3.000, selanjutnya 8.000, lalu 7.500 dikali 3 itu 22.500, dan di tahun 2020 X-nya adalah 21.600 dengan total sigma X-nya adalah 55.100. Lalu ada X kuadrat, jadi X dikali X. Di sini sudah dapat diketahui X kuadrat dari tahun 2017 sampai 2020 yaitu 1, 4, 9, dan 16 dengan sigma X kuadrat adalah 30. Di sini kita bisa mengambil dari tabel sebelumnya dengan persamaan, yaitu persamaan pertama adalah sigma Y sama dengan A kali N D sigma X, yaitu sigma Y-nya adalah 22.100 tambah dengan A-nya 5, N-nya 5 dikali A, sigma X adalah 10. Lalu di persamaan kedua adalah sigma X yang bisa dilihat di tabel sebelumnya, yaitu 55.100 sama dengan sigma X yang tadi adalah 10, dan sigma X kuadrat yaitu 30. Dalam mencari nilai B, kita akan menggunakan metode persamaan untuk mengetahui nilai B. Persamaan 1 kita masukkan ke garis pertama. Lalu ada persamaan kedua yaitu yang 55.100, kita masukkan ke garis kedua. Untuk metode persamaan ini diketahui melalui metode eliminasi, yaitu mencari KPK dari salah satu nilai. Yang kita cari adalah KPK dari 5A, yaitu
5A dan 10A yaitu adalah 2 dan 1. Jadi dalam persamaan 1 itu dikali dengan 2, dalam persamaan 2 dikali dengan 1, agar bisa mendapatkan nilai A-nya yang sama. Lalu setelah itu dalam metode ini kita lakukan pengurangan 44.200 dikurangi 55.100 dengan antara min 10.900, 10A dikurangi 10A itu 0, dan 20B dikurangi 30B adalah min 10. Lalu kita bisa mencari B-nya. Nah, B-nya adalah min 10.900 dibagi min 10 dengan hasil yaitu 1090. Jadi kita sudah mengetahui nilai B-nya yaitu adalah 1090. Lalu nilai B ini kita masukkan ke persamaan yang awal tadi yang 22.100 sama dengan 5A ditambah 10B. B-nya sendiri kita sudah mengetahui 1090, maka hasilnya akan menjadi 10 dikali dengan 1090 yaitu 10.900. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui nilai A-nya yaitu adalah pengurangan dari nilai 22.100 dikurangi 10.900 yaitu 11.200 sama dengan 5A. Jadi kita tinggal membagikan saja untuk mencari nilai A-nya yaitu 11.200 dibagi 5 dengan hasil 22.240. Jadi A-nya kita sudah mengetahui, B-nya kita sudah mengetahui, lalu kita akan memasukkan nilai ini ke persamaan X sama dengan A tambah BX. Y sama dengan A tambah BX. Ini adalah persamaan statistika dasar. Jadi persamaannya kali ini adalah Y sama dengan 2240 ditambah 1090 X. X-nya di sini adalah 5 karena kita ingin mengetahui ramalan penjualan di tahun 2021 yang dimana di tabel awal yaitu 2021 itu ada di X-nya adalah 5 yang merupakan urutan X yang ada di tabel pertama itu. Jadi kita masukkan ke persamaannya itu 5, maka akan menemukan persamaan 2240 ditambah 1090 dikali 5 yang akan menghasilkan 5.450 ditambah BX-nya. Jadi dengan ini kita sudah mengetahui Y-nya adalah 7.690. Lalu kita bisa memasukkan hasil Y itu ke tabel forecasting dari metode trend moment ini. Sesuai dengan 5 tahun terakhir penjualan per unitnya, walaupun dengan penurunan di tahun 2020, di tahun 2021 dengan metode trend moment itu kita akan diperkirakan akan memproduksi sebanyak 7.690 unit. Maka lamaran penjualan PT pada tahun 2021 sudah dapat kita ketahui dengan metode trend moment. Jadi kesimpulannya adalah forecasting metode trend semi-average dan trend moment ini, yaitu forecasting itu adalah metode menginginkan kesatuan antara riset ilmiah yang memakai statistik, yaitu data-data sebelumnya yang sudah ada sebagai alat utama untuk menyusunnya. Jadi kemungkinan untuk forecasting ini adalah si data-data yang sudah ada terlampir di tahun-tahun sebelumnya itu bisa dijadikan patokan dan tolak ukur. Maka sudah dapat diperkirakan penjualan di tahun 2021 oleh kedua metode. Dengan metode trend semi-average diperkirakan akan mendapatkan 7.344 unit, dan dengan metode trend moment diperkirakan akan mendapatkan 7.690 unit. Ini selisihnya sangat sedikit ya, 300 unitan. Jadi dengan metode ini kita bisa mengetahui jumlah unit yang akan kita produksi di tahun 2021. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.